Sahabat YKBGKI, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Pada episode ini kita akan mengulik Kitab Kejadian pasal 37 ayat 1-6 dan juga pasal 45 ayat 3-5 dengan tema Yusuf teladan dalam pengampunan dan rekonsiliasi. Untuk mengulik tema ini telah hadir bersama kita via Zoom ada Bapak Pendeta Yosef Theo. Halo Bapak, apa kabar? Halo, kabar baik. Kabar baik. Ya, Puji kabar Tuhan. Sehat, kabar semangat. Terima kasih Bapak telah menjadi narasumber ngulik Alkitab episode ini. Sama-sama. Para sahabat, Bapak Pendeta Yosef Theo saat ini melayani sebagai PTKS GKI di Gereja Presbyterian Bukit Batok, Singapura. Dan kita bersyukur beliau meluangkan waktu untuk bisa menjadi narasumber kita dalam ngulik Alkitab episode ini untuk mengulik tema Yusuf teladan dalam pengampunan dan rekonsiliasi. Sebelum kita membaca Alkitab yang tadi sudah saya sebutkan, kita akan awali dengan berdoa dipimpin oleh Bapak Pendeta Yosef. Silakan Bapak. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang senantiasa dapat kami baca, dapat kami bahas, dapat kami ulik bersama-sama, supaya kami dapat mengerti bagaimana kebenaran firman Tuhan dan dapat kami praktekkan, dapat kami sosialisasikan di dalam kehidupan kami di zaman sekarang ini. Tuhan kiranya memberkati agar pembahasan kami pada hari ini, pada kali ini, sungguh boleh mengubah dan memberkati kami untuk mampu memberikan pengampunan dan rekonsiliasi kepada setiap orang yang mungkin oleh karena satu dua hal relasi kami menjadi rusak sampai dengan saat ini. Tuhan berkati waktu pembahasan kami. Demi Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Para sahabat dan juga Bapak Pendeta Yosef, saya akan bacakan Kitab Kejadian 37 dari studio. Semoga Bapak juga siap dengan Alkitab dan para sahabat juga. Kejadian pasal 37 ayat 1-6 dan 45 ayat 3-5. Saya awali dengan pasal 37. Demikian. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini." Kita lanjut ke Kejadian pasal 45 ayat 3-5. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Demikian bacaan kita yang menjadi landasan tema yang kita ulik pada episode ini. Pak Pendeta, tema kita seperti tadi sudah saya sampaikan, Yusuf
teladan dalam pengampunan dan rekonsiliasi. Kalau bicara teladan, itu berarti contoh atau panutan. Berarti ini sesuatu yang penting bagi saya, begitu ya Pak? Ya. Bermanfaat. Jadi entah perbuatannya, perkataannya, sifatnya itu berguna. Tidak sekedar oh iya ya Pak Yosef baik gitu begitu misalnya begitu, tapi bahwa itu kemudian hal baik yang saya lihat, keteladanan itu saya terapkan juga dalam kehidupan saya sehari-hari. Pertanyaan saya nih Pak, membuka ngulik kita. Mengapa kita perlu belajar dari Yusuf? Apa istimewanya Yusuf ini Pak? Masih muda 17 tahun? Yusuf ini menjadi salah satu contoh terbaik dalam soal pengampunan dan rekonsiliasi di Alkitab. Tentu saja contoh yang yang paling baik itu tentu Tuhan Yesus bagaimana memberi pengampunan di atas kayu salib. Tetapi Yusuf ini mengapa bisa menjadi teladan buat kita? Oleh karena dia mengalami kebencian luar biasa dari saudara-saudaranya. Jadi dia sendirian dikerubutin oleh 11 saudara-saudaranya itu semuanya. Tetapi kebencian yang dialami tidak dibalaskan kembali dengan kebencian. Betul, Yusuf itu bisa saja dia dibenci oleh karena ayahnya sangat mengasihi dia, ayahnya sangat mencintai dia, ya. Tetapi cinta kasih dari ayahnya itu tidak dimanfaatkan oleh Yusuf untuk balik menyerang saudara-saudaranya. Tetapi dia tetap mengasihi dan mencintai saudara-saudaranya. Dia balas kebencian itu dengan kelemah lembutan dan dengan kasih sayang. Kira-kira seperti itu. Baik. Jadi kita tadi membaca dan juga Bapak barusan menyebut bahwa ayahnya ini sangat mengasihi Yusuf begitu. Yakub sangat mengasihi Yusuf. Jadi mengasihi yang satu tetapi tidak atau kurang mengasihi yang lain telah menjadi persoalan dalam keluarga Yusuf, dan saya kira dalam kehidupan kita sehari-hari memicu iri hati, kecemburuan, kemarahan, kebencian, dan bahkan tindakan yang lebih ekstrim daripada itu. Lalu Pak, belajar dari Yusuf nih, apa dampaknya ketika ada pilih kasih di tengah-tengah keluarga ataupun di mana saja kita berada Pak? Tentu saja ada banyak faktor mengapa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Salah satu faktor adalah kasih dari Yakub yang tidak bijaksana, atau saya boleh katakan kasih yang nggak merata lah, pilih kasih. Dan akibat dari salah satu faktor ini, katakanlah akibat dari ayahnya yang mengasihi tidak merata kepada anak-anaknya, maka Yusuf mengalami tindakan-tindakan yang kita zaman sekarang itu menyebutnya dengan bullying. Ya. Nah, sebetulnya bullying juga macam-macam ya. Ada 3 jenis bullying. Yang pertama itu adalah yang kita sebut dengan verbal bullying. Kejadian 37 tadi ayat 4 kita sudah baca. Ini adalah verbal bullying, itu bentuknya adalah intimidasi ya, lalu julukan-julukan, memberikan stereotip tertentu ya, celaan, penghinaan, fitnah, teror, gosip. Kadang-kadang kita memberikan julukan si rakus lah, si gemuk lah, ya si bahu lah. Seringkali juga warna kulit dan sebagainya dijadikan sebagai bahan bullying dan sebagainya. Dan Yusuf diberikan apa? Julukan verbal bullying. Si tukang mimpi. Ini tukang mimpi terus. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga mengalami yang disebut dengan relational bullying. Itu ada di Kejadian 37 ayat 4, 8b dan 11. Nah, bullying tipe ini cenderung melakukan pelemahan harga diri korban. Ya, dengan cara diabaikan, dikucilkan, dihindari, sikap sidis ya, dari lirikan mata, ketawa yang mengejek, bahasa tubuh yang merendahkan. Intinya adalah korban dibuat merasa tidak nyaman di komunitas itu. Ya, sehingga akhirnya bisa saja dia meninggalkan komunitas atau memang sengaja disingkirkan dan sebagainya. Dan Yusuf diperlakukan ini sehingga dia betul-betul merasa kesepian sebetulnya di tengah-tengah keluarga. Ya, dan sehingga dia mengalami berbagai macam tindakan-tindakan yang membuat Yusuf tidak nyaman di tengah-tengah saudaranya. Yang ketiga, ini lebih berat lagi nih, physical bullying.
Nah, Kejadian 37 ayat 18 sampai 30. Ya, physical bullying ini lebih ke arah kriminal nih sebetulnya. Ya, karena Yusuf physical bullying itu adalah dengan menendang, menampar, mencekik, menggigit, meludahi, menghancurkan barang-barang milik korban dan sebagainya. Ini memang cenderung kriminal. Dan apa yang tidak? Ya ini ya, Yusuf mengalami itu, mau dibunuh dan akhirnya dia dibuang ke dalam satu sumur, akhirnya dia dijual para saudagar pedagang ya. Saudagar yang kebetulan lewat begitu, maka akhirnya dijual. Ini yang puncaknya dari sekian banyak bullying, inilah yang kita sebut dengan physical bullying. Baik. Yusuf mengalami ketiga hal yang Bapak sebutkan tadi, baik verbal bullying, relational bullying, dan physical bullying juga. Nah, bullying dalam segala bentuk apapun tentu meninggalkan luka di hati, di pikiran, berbagai dampak lainnya, kehilangan kepercayaan diri, dan mungkin itu sangat-sangat destruktif ya Pak ya. Betul. Kemudian Yusuf mengalami, tadi Bapak di awal sudah mengatakan bahwa bullying yang dialami Yusuf dari saudara-saudara ini sebetulnya dipicu salah satu oleh perlakuan pilih kasih Yakub ayah mereka. Nah, mungkin juga bukan hanya Yusuf, kita memang bicara tentang satu tokoh Yusuf dalam Alkitab, tapi dalam kenyataan sehari-hari kita juga barangkali para sahabat juga pernah mengalami atau bahkan sedang mengalami yang disebut bullying, entah ketiganya atau salah satu dari yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Pendeta. Nah, Pak, apa reaksi Yusuf terhadap ketiga jenis bullying yang perundungan yang dia alami ini dari saudara-saudaranya? Mengapa saya perlu menanyakan ini ke Bapak, supaya ini juga tadi pertanyaan saya sebelum ini, mungkin juga para sahabat YKB sedang atau pernah mengalami namanya bullying, dan kita semua tentu tidak ingin berlarut-larut dalam situasi itu. Kita ingin seperti Yusuf juga lepas dari dampak yang destruktif, dan juga kita bisa berdamai dengan orang lain. Nah, apa yang dilakukan oleh Yusuf Pak supaya menjadi inspirasi bagi para sahabat, juga bagi saya, bagi setiap kita mendengar? Tetapi penjelasan Bapak tentang ini harap disimpan dulu. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, siap. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama Bapak Pendeta Yosef Theo sebagai narasumber kita dalam acara Ngulik Alkitab. Para sahabat yang baru bergabung, kami sampaikan bahwa kita sedang mengulik Alkitab dari Kitab Kejadian pasal 37 ayat 1-6 dan pasal 45 ayat 3-5 dengan tema Yusuf, teladan dalam pengampunan dan rekonsiliasi. Kami mengajak para sahabat untuk berinteraksi bersama kami, mengajukan pertanyaan ataupun memberikan komentar di chatroom yang tersedia. Saya mau langsung saja ke Pak Pendeta nih yang menjadi narasumber kita yang
terpisah negara dari kita ya. Saya dari studio dan Pak Pendeta di Singapura. Sebelum jeda tadi, Pak Pendeta Yosef menjelaskan bahwa Yusuf ini mengalami bullying, bukan hanya salah satu tapi tiga-tiganya yang disebutkan tadi, verbal, relational bullying dan juga physical begitu, atau seluruh jenis bullying dialami oleh Yusuf ini. Dan tadi yang men-trigger itu adalah salah satunya perlakuan pilih kasih ayah Yakub atau ketidakbijaksanaan ayah mereka dalam memperlakukan anak-anaknya yang 12 itu. Nah, Pak, setelah mengalami bullying dari saudara-saudaranya yang bahkan memperlakukannya begitu buruk, melemparkannya ke dalam sumur, bahkan menjualnya begitu, mencabut dia dari akarnya, jauh dari rumah ayahnya, tidak ada perlindungan. Apa yang terjadi? Apa akibatnya ini bagi Yusuf secara personal, dan bagaimana dia menyikapi hal buruk ini dan melampauinya? Ya, di dalam penjelasan ini sebetulnya ketika saya memaparkan penjelasan ini, sebetulnya hati saya juga tersentuh gitu ya. Saya coba berimajinasi membayangkan bagaimana Yusuf itu, ya. Saya bayangkan ketika dia diangkat dari sumur, dijual kepada saudagar-saudagar. Saya membayangkan tuh dia berteriak-teriak gitu ya. Jangan jual, karena dia dicabut dari akarnya begitu ya. Jangan dijual, dia berteriak-teriak dan sebagainya. Saya coba membayangkan itu ya. Puluhan tahun dia hidup seperti itu ya. Sebagai budak, sebagai narapidana dan sebagainya. Dan apapun dia alami, kesengsaraan itu dan sebagainya. Tetapi yang hebat dari Yusuf adalah bahwa ketika satu saat dia bertemu dengan saudara-saudaranya, sebetulnya dia layak loh. Dan kita memaklumi, oh iya memang harus dihajar itu saudara-saudaranya gitu ya. Tetapi dia memberikan forgive and forget. Nah, kenapa disebut forgive dan forget? Bukan forget and forgive. Nah, ini poin yang saya kira bagus sekali dari Yusuf ya. Maka dia layak menjadi teladan, pertanyaan Tika tadi di awal itu ya. Kenapa? Dia memberikan forgive dan forget. Bukan forget. Kita seringkali mau mengampuni seseorang itu ketika kita berusaha untuk melupakan. Saya mau katakan, nggak bisa. Kita nggak bisa melupakan. Karena ini otak kita ini sulit sekali untuk kita melupakan. Jadi oleh karena itu kalau kita mengampuni pertama-tama karena kita mau melupakan, maka kita nggak akan pernah bisa mengampuni. Tetapi kalau kita bisa mengampuni lalu kita bisa melupakan, memang kita nggak bisa melupakan. Tetapi kalau kita sudah bisa memberikan pengampunan, maka ingatan-ingatan itu tidak mempengaruhi kita. Tidak membuat kita menjadi menghancurkan harapan kita dan sebagainya. Maka saya katakan pengampunan itu tidak menyangkal bahwa kita ada luka dan kepahitan. Ya, kita jangan pura-pura ya positive thinking. Enggak. Pengampunan itu mengakui bahwa iya, saya ada luka, saya ada kepahitan. Tetapi memampukan kita menerima kepahitan itu, berdamai dengan kepahitan itu, dan itu membentuk kedewasaan dan kematangan kepribadian kita. Catat baik-baik bahwa kedewasaan karakter kita itu dibentuk juga oleh berbagai macam kepahitan dan sebagainya. Melupakan bukan meniadakan ingatan luka dan kepahitan kita, tapi memampukan kita untuk tidak dikuasai oleh luka dan kepahitan itu. Bagaimana kita bersikap? Itu ditentukan oleh kita. Kita ditentukan oleh bagaimana kita berdamai dan belajar untuk mengampuni dan melupakan. Mengampuni harus disertai dengan berdamai. Karena kalau kita mau bilang, oh saya mengampuni tapi belum bisa berdamai, itu sebetulnya bukan pengampunan, ya, bukan pengampunan. Salib itu adalah lambang pengampunan, tapi juga sekaligus lambang perdamaian Allah dengan manusia. Ya. Maka forgive and forget membuat kita mengerti bahwa relasi antar manusia itu jatuh bangun, tapi janganlah membuat kita bermusuhan, melainkan membuat kita saling mengerti, saling menguatkan, dan saling mengasihi. Kasih, nah saya ingin memberikan beberapa kalimat-kalimat bijak nih gitu ya cerita. Ya, kasih itu bukan bagaimana kamu melupakan.
tapi bagaimana kamu mengampuni. Kasih bukan bagaimana kamu mendengar, tapi bagaimana kamu mau mengerti. Kasih bukan bagaimana kamu melihat, tapi bagaimana kamu merasakan. Bukan simpati, tapi juga lebih dalam empati. Ya. Kasih itu bukan bagaimana kamu membiarkan pergi, tapi juga bagaimana kamu bertahan. Ya, maksudnya bukan membiarkan pergi luka pak batin itu enggak, bagaimana melupakan enggak, tapi bagaimana kita bertahan dan kita bisa sukses di dalam berbagai pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan dan menyenangkan dalam sejarah kehidupan kita. Baik. Jadi dua hal mau saya garis bawahi dari penjelasan Bapak barusan. Pertama, bahwa kesediaan mengampuni dan berdamai ini adalah ciri kedewasaan. Betul. Itu ada pada Yakub yang kita baca tadi 17 tahun, dan saya kira itu juga mestinya ada dalam kehidupan kita yang percaya Tuhan ya Pak ya. Iya. Bersikap dewasa sehingga mampu memberikan pengampunan dan berdamai. Kemudian tadi Bapak bilang memberikan kata-kata bijak, kasih, itu juga diterapkan oleh Yusuf, dan kita yang sudah menerima kasih Allah, saya kira juga sangat patut menunjukkan itu dalam hidup kita ya Pak. Betul sekali. Oke, Yusuf ini teladan dalam pengampunan dan rekonsiliasi, itu tema kita. Tapi gini Pak, ada tapinya. Yusuf itu loh Pak, udah berapa ribu tahun jaraknya dari kita. Jakarta studio aja dengan Singapura udah jauh Pak. Untung ada Zoom. Jadi kita bisa syuting gitu. Apa ceritanya nih Pak Yusuf yang ribuan tahun lalu dengan kita sekarang jauh sekali kalau kita menarik. Nah, betul kita belajar dari Yusuf, tapi ada nggak Pak kira-kira juga orang yang bisa kita lihat, paling nggak dekat lah dengan situasi kita sekarang, yang juga bisa kita lihat sudah memberikan pengampunan kurang lebih seperti Yusuf ini juga? Singkat aja dah ya. Ya saya juga sebetulnya pernah mengalami satu kepahitan dan kehancuran. Ya contohnya boleh dibilang saya. Tapi saya nggak mau kasih contoh saya. Saya kasih satu contoh yang terkenal ya dan dikenal gitu ya. 3 tahun Nelson Mandela. Saya tahu Pak, dari Afrika Selatan. Oke. Mantan Presiden Afrika Selatan. Baik. Kalau saya kasih contoh saya, banyak orang nggak tahu siapa gitu ya. Tapi saya paling nggak belajar tahu Bapak lah. Kalau Nelson Mandela itu kita pasti tahu ya. Nelson Mandela itu adalah Presiden Afrika Selatan 1994 sampai 1999. Nah, saya baca satu kisahnya itu bagus sekali. Judulnya itu menarik gitu ya. Dendam, dalam tanda petik dendam Nelson Mandela. Ya. Tidak lama setelah dia terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan pada tahun 1994, Nelson Mandela mengajak beberapa pengawalnya itu keliling kota. Nah, dia mampirlah ke satu restoran, ya, dan dia juga tidak meminta perlakuan khusus di restoran itu. Dia masuk bersama dengan pengawalnya, dia pesan makanan di situ, ya, bersama rombongannya. Di meja bagian lain di pojok itu ada seorang laki-laki yang juga duduk di restoran itu sendirian. Dia sedang juga menunggu pesanannya gitu, dan sebagainya. Ya, lalu Nelson bilang kepada pengawalnya, coba ajak laki-laki kulit putih itu, coba ajak bergabung dengan kita, makan bersama satu meja. Ya, maka akhirnya pria itu datanglah duduk satu meja. Ya. Namun laki-laki itu nampak aneh, wajahnya berkeringat, ya, dan tangannya gemetar. Sama seperti nanti kalau kita baca Kejadian 45 ya, saudara-saudara Yusuf juga di hadapan Yusuf tuh gemetaran dan keringat begitu dan sebagainya. Dia tidak sanggup menyantap hidangan yang ada, kecuali hanya sepotong roti dan ya seperti orang salah tingkah gitu ya, gemetaran. Pengawalnya pun bingung, lalu pengawalnya berkata, dia sakit nih Pak Presiden, ya, orang ini sakit, bagaimana kalau kita bawa dia ke rumah sakit dan sebagainya. Nelson Mandela tetap diam sampai selesai makan. Pengawal makin bingung melihat kondisi laki-laki tersebut, hingga akhirnya dipersilakan, kalau begitu silakan Bapak kembali ke meja Bapak yang tadi dan sebagainya. Maka kembalilah laki-laki itu. Lalu setelah laki-laki itu kembali, Nelson Mandela berkata kepada para pengawalnya, dan ini menarik sekali. Laki-laki itu tidak sakit,
Laki-laki itu tidak dalam sakit. Keringat itu keluar bukan karena dia sakit. Saudara-saudara tahu, dia adalah sipir penjara pada waktu aku di penjara. Pada waktu itu aku di ruang isolasi, dialah yang menganiaya aku. Pernah satu kali aku haus, aku minta air, tapi bukan air yang diberikan. Maaf, dia mengencingi mukaku. Dia mengencingi mukaku. Jadi dia begitu gemetaran karena dia begitu takut aku membalasnya terhadap apa yang pernah dia buat. Nah, yang kalimat yang saya baca selanjutnya itu menggetarkan hati saya. Nelson Mandela berkata begini, dendam bukanlah akhlakku. Wow, dendam bukanlah akhlakku. Dendam tidak dapat membangun negara. Tetapi memaafkan selalu menjadi bagian jalan menuju kebangkitan satu bangsa. Waduh, saya izinkan ketika saya mau ulang kalimat ini. Dendam bukanlah akhlakku. Dendam tidak akan dapat membangun satu negara. Tetapi memaafkan selalu menjadi jalan kebangkitan bagi sebuah bangsa. Saya kira ini menjadi catatan buat kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai satu bangsa. Jangan dendam menjadi akhlak kita, karena nggak ada habisnya itu. Nah, ini contoh dari Nelson Mandela. Baik, selain Yusuf, kita belajar dari seorang tokoh yang kita dengar dekat dengan kita, Nelson Mandela, dengan satu prinsip yang sangat baik, dendam bukanlah akhlakku. Kita tentu juga, barangkali Bapak juga akrab dan para sahabat juga bahwa ini mengingatkan kita, yang dilakukan oleh Nelson Mandela mengingatkan kita bahwa kekerasan tidak akan menghentikan kekerasan, tetapi pengampunan. Maka kita yang sudah menerima pengampunan Tuhan, saya pikir apa yang dinyatakan oleh Nelson Mandela ini juga patut kita terapkan, kita teladani juga ya Pak. Dendam jangan menjadi akhlak kebiasaan kita ketika berhadapan dengan situasi sulit, bullying atau apapun juga. Pak, berlaku seperti Yusuf dan Mandela ini, saya yakin ini bukan perkara mudah Pak. Harus orang yang dewasa, memiliki kebesaran hati, integriti, butuh kesediaan untuk berdamai dengan segala hal dan akibat perbuatan jahat orang-orang pada mereka, untuk sampai pada pengampunan. Nah, ketika menyimak Bapak menjelaskan ini, baik tentang Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya dan juga Mandela yang mengampuni orang yang menyakitinya, salah satunya sipir yang baru Bapak sebutkan, terpikir oleh saya, bagaimana saya juga seorang Mestika dan para sahabat IKB juga bisa sampai pada level seperti Yusuf dan Mandela, mau mengampuni orang ini. Belum meminta maaf loh Pak, orang-orang ini belum minta maaf, tapi mereka yang memberi diri mengampuni, mereka yang menginisiasi rekonsiliasi itu. Apa yang harus dilakukan Pak supaya saya dan para sahabat YKB juga bisa, ya kalau nggak persis sama, mendekatilah Pak level itu? Iya, saya kira pengetahuan kita semuanya sama. Ya, Yusuf tahu, Nelson Mandela tahu, kita juga tahu, saya tahu, Tika juga tahu, dan semua sahabat YKB juga tahu. Tapi kuncinya adalah, maukah yang kita tahu itu kita hidupi di dalam kehidupan kita? Belajar tahu tidak sulit, tapi belajar mempraktekkan itu yang susah. Dan Yusuf itu sampai kepada level itu karena dia mau menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan dia sehari-hari. Ya, nah 2 kali Yusuf tegaskan di dalam Kejadian 45 ayat 5. Ya, saya bacakan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Coba bagaimana orang yang diperlakukan jahat bisa ngomong seperti ini? Udah, nggak usah bersusah hati, lupakan aja. Itu semuanya adalah bagian dari Allah memelihara kehidupan kita.
Bahkan Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memelihara satu bangsa yang besar. Nah, dua ayat ini mengingatkan saya tentang statement dari Ignaz Claden. Kita tahu Ignaz Claden itu adalah seorang cendekiawan, filsuf juga bagi saya, begitu ya. Ignaz Claden bilang begini, ada perbedaan yang sangat mendasar sekali antara knowing, doing, being. Antara to know, to do, dan to be. Itu beda sekali. Kalau to know, Anda bisa know, pengetahuan Anda, knowledge Anda bisa dari buku, dari dengar, dari nonton, dan sebagainya. Tapi Anda hanya tahu saja. Tapi kalau Anda doing, Anda mencoba melakukan itu, ya. Tetapi kalau to be, itu bukan hanya melakukan untuk mengetahui, tapi karena sudah menjadi karakter dia, sudah menjadi integritas dia, sudah menjadi darah daging dia. Yesus berkata begini, to be my disciples. Artinya apa? Menjadi murid, bukan berpura-pura menjadi murid. Saya kira banyak orang Kristen tuh hanya doing, berpura-pura menjadi orang Kristen, ya, knowing about Christian dan sebagainya, tapi dia belum menjadi being a Christian. Nah, saya kira poin-poin inilah yang membuat akhirnya Yusuf itu bukan hanya bertingkah laku, berpura-pura, tapi dia betul-betul melakukannya, jatuh bangun. Nah, kalau kita lihat Alkitab kan seolah-olah kok gampang banget. Oh tidak, itu berapa puluh tahun dia jatuh bangun, menangis. Saya kira air mata dia juga udah habis kali ya, gitu ya. Tapi betul-betul dia punya konsep adalah dia selalu berpaut kepada Tuhan dan dia mau belajar melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam segala kepahitan hidup ini. Baik, saya kira ini catatan menarik juga yang perlu kita garis bawahi, bahwa tidak hanya sekedar mengetahui tentang kebaikan atau tentang kehendak Tuhan, tidak sekedar melakukan, tapi kemudian menjadikan semua itu part dari diri kita, menjadikannya sebagai karakter kita, itu jauh lebih penting. Ya, kita ingat tentu Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang melakukan kehendak Bapakku dalam tindakan nyata sehari-hari. Betul. Baik. Tadi Bapak menjelaskan bahwa Yusuf memberikan pengampunan dan rekonsiliasi kepada saudara-saudaranya yang sudah memperlakukannya sangat buruk, sangat jahat, dan dia mampu melakukan ini karena tadi dua hal yang Bapak jelaskan, bahwa dia memiliki relationship yang sangat baik dengan Tuhan. Ada iman yang benar-benar memang terarah kepada Tuhan, tidak sekadar tahu bahwa Tuhan mengampuni, tetapi Yusuf menunjukkannya dengan cara juga berkenan mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan tadi sangat indah juga apa yang Bapak kutip tadi, bahwa di Kejadian 45, saya baca lagi yang bagian pasal 45 ayat 5, ketika dia mengatakan bahwa sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu telah menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Ini sebuah statement iman yang luar biasa dan tidak lahir dalam semalam, saya kira ya Pak. Nah, kalau Yusuf telah sampai di sana dengan iman yang terarah kepada Allah, apa yang selanjutnya sangat baik untuk kita pelajari, kita teladani dari Yusuf ini Pak. Tapi tunggu dulu, Bapak jangan buru-buru menjawab. Saya mau jawab. Jangan. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang lewat berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja
Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat jam 1 siang di channel EKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasang, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Para sahabat, masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama Bapak Pendeta Yosef Theo yang menjadi narasumber kita dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat yang baru saja bergabung di segmen ketiga ini, kami sampaikan bahwa kita sedang mengulik Alkitab dari Kejadian pasal 37 ayat 1-6 dan juga pasal 45 ayat 3-5 dengan tema Yusuf, teladan dalam pengampunan dan rekonsiliasi. Ini merupakan segmen terakhir kita, namun para sahabat tentu saja masih dapat berinteraksi bersama kami, baik memberikan pertanyaan maupun berkomentar di chatroom yang tersedia. Kita langsung balik ke Pak Pendeta yang menunggu kita di seberang sana. Pak, Bapak sudah menjelaskan tadi bahwa Yusuf mampu memberikan pengampunan karena Yusuf ini hidup bergaul erat dengan Tuhan. Ia menghidupi firman Tuhan yang dia tahu. Tidak hanya knowing, tidak hanya doing, tapi itu menjadi dia being di dalam, dia menyatu melekat dengan firman itu dan dia melakukannya, dia menerapkan apa yang diketahui dari firman itu. Lalu apa juga yang menjadi catatan yang harus kita semua lihat dan kemudian terapkan dalam hidup kita dari hal yang dilakukan oleh Yusuf ini, Pak? Kan nggak sekedar tahu doang. Tadi barusan kan jangan tahu doang, harus dilakukan. Ya, betul. Nah, untuk belajar firman Tuhan, ya, how to know, how to do, saya kira itu instan bisa. Tapi untuk menjadi to be itu sulit sekali dan itu membutuhkan proses, dan proses itu harus diawali dengan komitmen, ya. Dan kalau menemukan kesulitan bukan berarti firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang tidak benar. Oh tidak, itu memang membutuhkan perjuangan. Dan sangat luar biasa dari Yusuf itu adalah karena dia hidup dengan sebuah apa yang kita sebut dengan essential religious. Dia bukan hidup dengan artificial religious. Enggak, dia nggak hidup gitu, ya. Kalau istilahnya itu essential itu adalah otentik lah gitu. Kalau artificial kan dibuat-buat, ya. Nah, istilah kita sekarang itu kalau artificial itu adalah yang lebih tepat adalah pencitraan. Saya mencitrakan sebagai orang baik, rohaniwan, saleh, wah, rohaniwan hebat dan sebagainya. Saya pakai kalung salib yang bersinar, berkilau dan sebagainya. No. Banyak orang Kristen itu hidup di dalam apa itu yang kayak disebut pencitraan religius. Yusuf tidak, ya. Dia hidup dengan essential artificial. Maka saya suka dengan satu tulisan, What they didn't teach you in seminary, dari James White.
Dia berkata begini, ini buku mengajarkan sebetulnya untuk para kors baju hitam, kalau istilah saya ya, kors para pendeta, para pengerja full timer dan sebagainya. Ini peringatan untuk semua. Pelayanan secara spiritual itu sangat berbahaya sebetulnya bagi kita, bagi saya khususnya. Ya, pelayanan spiritual itu sangat berbahaya sekali. Mengapa? Kata James White. Yang pertama, oleh karena secara terus-menerus melakukan hal-hal spiritual. Dan amatlah mudah untuk merancukan bahwa melakukan hal-hal spiritual artinya bahwa engkau sudah sungguh-sungguh hidup secara spiritual, padahal faktanya belum tentu demikian. Itulah bedanya antara religius dengan spiritual. Religius itu adalah melakukan ritual, aktivitas-aktivitas, tapi itu hanya doing, belum menjadi being. Kenapa? Karena di depan orang banyak dia bisa begitu saleh, tapi ketika sendirian di belakang orang banyak, hidupnya menjadi kacau. Itulah jati diri dia yang sebenarnya. Itu sebabnya, maka White bilang, orang yang melakukan aktivitas-aktivitas ritual itu berbahaya, karena dia merasa dia udah rohani sekali. Padahal dia belum rohani. Yang kedua, oleh karena engkau terus-menerus dipakai sebagai ukuran spiritual, dan diperlakukan seolah-olah ini adalah oknum keempat dari Allah Tritunggal. Wah, kalimat James White ini bagus sekali gitu. Saya dijadikan idola oleh jemaat saya. Ya, akhirnya Tuhannya bukan Kristus, Tuhannya adalah Yosef. Nah, ini saya kasih contoh loh ya. Bukan berarti saya sedang diidolakan ya. Tidak, ini contoh. Betapa banyak orang mengidolakan seperti itu. Kenyataannya anggota-anggota gerejamu tidak tahu apa yang kau lakukan ketika engkau sendirian. Ketika engkau nonton online. Ketika engkau membuka handphonemu, apa yang kau tonton, apa yang kau lakukan, apa yang kau perlakukan terhadap istrimu, kepada anak-anak, ya, mereka tidak tahu. Mereka cuma tahu engkau di panggung yang namanya mimbar gereja itu. Mereka sekedar menilaimu sampai kepada level tertinggi. Nah, kalau engkau tidak hidup di dalam essential religious atau essential spiritual, maka engkau berbahaya sekali. Engkau adalah orang-orang yang munafik dan engkau selalu mencitrakan di hadapan banyak jemaatmu sebagai orang yang rohani. Padahal ketika engkau sendiri, engkau bukan orang yang rohani. Maka hiduplah dengan jujur, apa adanya. Ya, bukan ada apanya begitu ya. Biarlah hidup kita itu di ruang publik dengan hidup di ruang private itu nggak berbeda, otentik, gitu ya. Nah, kita jangan memakai berbagai macam artificial, jangan memakai bermacam aksesoris keagamaan, jangan memakai apa itu gincu, pupuk lagi saya ngomongnya gitu ya, make up, gitu ya, citrakan begitu dan sebagai orang yang rohaniwan. No. Tapi bagaimana engkau sendiri? Bagaimana engkau mengelola handphone? Bagaimana kau mengelola matamu? Hiduplah jujur. Saya sama, Dika sama. Di ruang publik maupun di ruang privat, kita sama. Itulah baru esensial dari sebuah spiritualitas. Baik, sementara Bapak menjelaskan itu, saya sendiri berpikir begitu ya, dan saya pikir ini juga perlu di garis bawahi dan di highlight bagi kita sekalian. Apa yang barusan Bapak sampaikan bahwa kita perlu hidup secara esensial spiritual, perlu hidup jujur secara otentik, karena kita tahu kenyataannya ya Pak. Saya dari catatan yang Bapak sampaikan barusan, bahwa penjelasan Bapak barusan bahwa kehidupan kita sekarang ini memang seolah seperti ada dikotominya ya, di ruang publik karena media sosial kita menampilkan, kita menciptakan diri kita orang-orang baik. Tetapi sesungguhnya kita tidak seperti yang kita citrakan. Nah, melalui kesempatan ini saya kira kita diingatkan juga dari penjelasan Bapak barusan, dan bagi saya dan para sahabat kita diingatkan untuk yuk berlaku jujur, sama di ruang publik, juga sama di manapun kita berada. Di media sosial jangan hanya pencitraan, tapi di sana juga sungguh-sungguh kita menampilkan diri kita yang otentik. Baik. Pertanyaan saya selanjutnya kepada Bapak sebelum kita mengakhiri ngulik Alkitab ini. Kita belajar dari Yusuf. Kita juga belajar, tadi sudah menyebutkan satu tokoh, Nelson Mandela.
kita mengingat juga ada tokoh dari Timor kalau tadi tidak salah begitu. Dalam mengakhiri ngulik Alkitab ini, apa pesan khusus Bapak supaya juga menguatkan para sahabat dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Kan ngulik Alkitab ini kan Pak belajar kitab suci dan merelevansikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa pesan khusus yang Bapak ingin para sahabat ingat dalam ngulik Alkitab kali ini? Yusuf itu mengalami semua jenis bullying, ya, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Tapi dia tidak mendendam. Catatan saya terakhir ini adalah kalau dikatakan Yusuf tidak mendendam, itu bukan seperti dia mati rasa gitu ya. Tidak, dia punya perasaan ingin membalas, itu sangat manusiawi sekali. Ya, tetapi dia bisa menguasai itu sehingga tidak lahir menjadi dendam kesumat. Dia bisa menguasai itu sehingga dendam itu tidak menghancurkan kehidupan dia. Saya kira kalau dia dendam, ya, dia kalah dengan perasaan itu, saya kira dia nggak akan menjadi perdana, dia nggak akan menjadi orang kedua. Dia dendam, tapi dia buang jauh-jauh dendam itu, dan dia menggantikan dengan firman Tuhan, bagaimana dia mengasihi dan sebagainya. Dan dia mulai dengan forgive dan forget. Jangan terbalik, sahabat YKB. Jangan forget to forgive. No, you cannot do it. Tapi forgive and forget. Mengapa demikian? Karena dia tinggal di dalam firman Tuhan dan dia praktekkan firman Tuhan itu. Dan praktekkan firman Tuhan itulah karena dia mau menjadi, to be, dia mau being, ya, menjadi orang Kristen, dan dia betul-betul ingin menjadi orang Kristen yang esensial, bukan artificial. Dan dia menjadi orang Kristen yang otentik. Saya kira itu perjuangan kita bersama-sama. Supaya orang lain bukan lagi melihat hanya Yusuf dan Nelson, tapi juga melihat kita masing-masing di komunitas kita, dimanapun kita berada. Baik, itu saya kira menjadi sebuah pesan yang sangat kuat untuk kita lihat bahwa kita perlu menjadi orang Kristen otentik dimanapun kita berada, di depan umum, di ruang publik, ataupun di ruang-ruang private di mana kita hadir dalam keluarga. Betul. Atau dimanapun. Iya, iya. Baik, Bapak terima kasih untuk penjelasan. Sama-sama. Untuk penjelasan yang diberikan dalam ngulik Alkitab episode ini, ketika kita mengulik tentang Yusuf yang menjadi teladan dalam memberikan pengampunan dan rekonsiliasi. Para sahabat YKB GKI, ada beberapa hal yang mau saya ulas kembali yang menjadi pembelajaran kita dari ngulik Alkitab yang dijelaskan oleh Bapak Pendeta Yosef barusan. Pertama, bahwa kita menyadari, kita tidak mengingkari bahwa kehidupan ini tidak selalu berjalan dengan mudah, sebagaimanapun kita telah berusaha. Ada saja tantangan, ada pergumulan, bahkan kita menghadapi permusuhan, kebencian yang kadang tidak kita prediksi, tidak kita harapkan. Yang menyakitkan juga, kadang-kadang permusuhan yang kita hadapi itu terjadi bukan karena kita melakukan kejahatan, bukan. Itu terjadi karena ada orang lain yang bertindak kurang bijaksana. Dalam kasus atau peristiwa Yusuf, ayahnya bersikap kurang bijaksana dengan mengasihi secara tidak sama anak-anaknya, dan itu menimbulkan iri hati atau kecemburuan di antara bersaudara ini. Tapi bagaimanapun juga keadaan kita hadapi, ketika menghadapi pergumulan dan permusuhan yang tidak kita harapkan atau bukan karena kita, tetaplah melanjutkan kehidupan. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita seperti Yusuf, teladankan pada kita bergantung pada Tuhan. Kita mengingat bahwa di balik segala peristiwa yang terjadi ini, Allah pun, itu juga dikatakan oleh Paulus tentu saja, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, sehingga dengan melihat hal seperti itu, kita mampu mengatasi segala persoalan, pergumulan, kepahitan hidup, dan keluar darinya dapat pulih dan menjadi lebih baik. Kedua, permusuhan, bullying yang kita alami atau kita lihat itu betul meninggalkan dampak buruk, luka batin.
trauma, dan macam-macam lainnya. Itu bisa berdampak dua hal. Kita bisa hancur atau kita bisa mengatasinya dan menjadi contoh bagaimana mengatasi bullying seperti dilakukan oleh Yusuf. Nah, pilihan itu ada pada tangan kita. Apakah kita mau hidup kita hancur oleh karena akibat dampak bullying, kepahitan atau pemusuhan orang lain, atau kita mau digunakan oleh Tuhan untuk menunjukkan pada orang bagaimana kehidupan yang dipulihkan mengatasi bullying itu atau kepahitan hidup itu, penderitaan hidup itu. Kesadaran atau iman kepada Allah sebagai orang-orang percaya seharusnya memampukan kita untuk bersedia mengampuni dan berdamai. Dan pilihan itu sekali lagi ada pada kita masing-masing, bukan dengan kekuatan kita tetapi dengan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, bersedia melepaskan pengampunan. Catatan yang mau saya ingatkan kepada para sahabat bahwa mengampuni dan berdamai bukan tanda kelemahan, bukan tanda kita tidak mampu, melainkan sesungguhnya sebuah kekuatan. Karena yang mampu mengampuni itu orang yang dewasa dan memiliki kekuatan batin juga, dan itu penting bagi kehidupan. Kenapa ini penting? Para sahabat, pengampunan pertama-tama berguna bagi kita memulihkan hidup kita, melepaskan beban amarah yang sudah bertahun-tahun menggerogoti kita, membuat tidak bisa tidur tenang, bahkan tidak bisa menjalani hidup dengan baik. Melepaskan dendam. Dan ketika beban-beban itu copot dari kita, itu hidup kita menjadi lebih ringan dan kemudian memulihkan relasi. Maka lepaskanlah dalam ngulik Alkitab ini, Pak Pendeta dan penjelasan mengingatkan kita, lepaskanlah, berikanlah pengampunan untuk menjadi pulih pada diri kita sendiri dan juga memulihkan relasi. Maka dalam hal ini, mintalah pertolongan Allah untuk mampu melakukannya, karena kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Para sahabat IKB GKI, tuntas sudah jumpa kita dalam acara Ngulik Alkitab episode ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam episode ini, dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Doa, harapan, keyakinan saya Anda semua diberkati melalui setiap episode Ngulik Alkitab, khususnya episode ini. Jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan juga di-share supaya banyak orang diberkati. Dan sekali lagi kepada Pak Pendeta Yosef, terima kasih Sama-sama. untuk kesediaan menjadi narasumber, dan kita akan akhiri dengan berdoa dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Silakan Bapak. Mari para sahabat YKB, kita akhiri dengan doa. Ya Allah kami di dalam sorga, sekiranya di antara para sahabat YKB pada saat ini sedang mengalami berbagai kepahitan, luka, ada beberapa orang yang telah mencatatkan sejarah hitam, pahit, luka dalam hidup mereka. Kiranya para sahabat YKB boleh dimampukan melalui pelajaran kami pada hari ini, supaya mereka juga bisa melepaskan pengampunan menjadi sebuah teladan bahwa itulah kerohanian yang esensial. Tuhan, dalam segala kesulitan dan perjuangan kami, kiranya Tuhan mampukan kami untuk mengampuni dan melupakan. Artinya kami tidak dikuasai, agar tidak menghancurkan semangat kami, masa depan kami, kehidupan kami selanjutnya. Kiranya berbagai kepahitan, luka batin ini kami akhiri dan kami tutup sekarang, dan kami bangkit keluar sebagai pemenang, dan kehidupan kami yang akan kami jalani, kehidupan yang lebih kuat, lebih berhasil, lebih bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan, karena kami dipulihkan dan kami memulihkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.